Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini ketika peristiwa Yesus sedang menjawab kecaman beberapa orang Farisi dan ahli Taurat, yang tentunya ketika mereka mengeluh bahwa dia berteman dengan orang-orang berdosa dan juga makan bersama dengan mereka. Yesus kemudian menceritakan 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, dan kemudian perumpamaan uang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam perumpamaan domba yang hilang, gembala meninggalkan 99 domba yang tidak hilang dan mencari dengan tekun satu domba yang hilang hingga menemukannya. Setelah menemukan domba yang hilang, gembala mengundang teman-temannya untuk bersuka cita karena domba yang hilang telah ditemukan. Pada saat itu Yesus mengakhiri perumpamaan dengan mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-15 ini, di dalam ayat yang ke-7, dia mengatakan dalam nats kita pada pagi hari ini, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, dan lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ketika seorang berdosa bertobat dan kembali kepada Allah, sukacita dan kegembiraan di surga akan lebih besar daripada sukacita atas mereka yang tidak memerlukan pertobatan. Maka dalam konteks perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa setiap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepada Allah sangat berharga di mata Tuhan. Allah dengan sukacita menerima mereka yang telah tersesat dan yang ingin kembali kepadanya. Maka pernyataan ini juga menekankan pentingnya kasih dan belas kasihan Allah terhadap orang-orang yang berdosa dan yang menginginkan pertobatan, serta pentingnya kegembiraan di surga bagaimana mereka melakukan pertobatan kepada Tuhan. Dengan demikian, latar belakang dari pernyataan tersebut adalah untuk menyampaikan suatu pesan tentang pentingnya pertobatan dan sukacita Allah atas setiap jiwa yang hilang yang ditemukan kembali melalui pertobatan. Maka dalam pernyataan ini, dalam Lukas pasal 15 ayat 7 ini, menggambarkan bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang berdosa, yang merindukan pertobatan, dan yang menginginkan kembali kepada Tuhan. Maka ada beberapa alasan mengapa sukacita di surga lebih besar di dalam situasi ini. Yang pertama, karena yang hilang telah ditemukan kembali. Ketika seorang yang hilang ditemukan kembali, baik itu seorang berdosa yang bertobat, atau domba yang hilang, atau anak yang hilang, maka ada sukacita yang besar karena mereka telah kembali ke dalam relasi yang baik dengan Tuhan dan juga orang-orangnya. Yang kedua yang mau kita lihat adalah karena kasih Allah yang luar biasa. Pernyataan ini juga bisa kita lihat mencerminkan bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya
yang luar biasa terhadap orang-orang berdosa. Allah mengasihi dan demikian juga Dia berharap agar setiap orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Yang ketiga, karena kebahagiaan dan juga keselamatan jiwa. Sukacita di surga lebih besar atas satu orang yang berdosa, yang bertobat. Itu adalah cerminan dari kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan jiwa mereka. Allah menginginkan setiap jiwa yang hilang boleh diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan. Maka kemenangan atas kehilangan dan keselamatan jiwa manusia adalah alasan utama sukacita di surga. Apa yang perlu kita renungkan dari nats ini? Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan dalam Lukas 15 ayat 7 ini memberikan beberapa renungan penting bagi kita sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita renungkan dari pernyataan yang kita baca atau menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pentingnya pertobatan bagi orang yang berdosa. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lebih penting lagi, Daud juga mengatakan, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita, supaya lebih banyak orang yang rendah hati dan juga mendengarkan firman Tuhan akan memuji dan memuliakan namanya dengan penuh sukacita. Supaya lebih banyak lagi orang yang menyaksikan kemuliaan nama Tuhan yang dahsyat dan mengherankan. Daud juga mengajari mereka dan kita tentunya untuk memuliakan Tuhan. Daud mengajak kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka Daud dengan sangat rindu mengajak kita bersama bagaimana kita bisa memasyurkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Beginilah firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ketiga. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Maka dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, Daud mengajak mereka dan kita bersama untuk memuliakan Tuhan yang sangat dikasihinya. Pengakuan yang dahsyat ini disampaikan oleh Daud kepada kita juga, bahwa ia sudah mencari Tuhan. Daud mengatakan bahwa Tuhan yang sangat dimuliakan sudah melawat dan menjawab Daud itu sendiri. Bahkan Tuhan sudah melepaskan dia dari ketakutan dan kegentarannya. Beginilah firman Tuhan juga yang dicatat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang keempat. Berbunyi, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Maka setiap kerinduan kita, maka setiap keinginan kita melakukan pertobatan atau merindukan kita bisa kembali hadir di hadapan Tuhan, maka itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang menyapa kami untuk hari ini, menjadi bekal kami dalam perjalanan kehidupan kami. Bagaimana Engkau merindukan kembalinya seekor domba. Itu adalah sikap dan menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap umat manusia, di mana Engkau selalu merindukan kehadiran kami, Engkau merindukan kedatangan kami ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Engkau merindukan kami senantiasa memuliakan Engkau dalam segala aktivitas pekerjaan kami dan seluruh kegiatan-kegiatan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami, segala persoalan-persoalan kehidupan kami, dan segala aktivitas kami yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar Engkau juga Tuhan yang bersama dengan kami ketika kami mengawali dan mengakhirinya. Berkati setiap jemaat-Mu yang pada saat ini juga bekerja, yang saat ini juga memiliki aktivitas.
agar mereka memperoleh keselamatan ketika mereka berangkat dan menyelesaikan segala pekerjaan mereka di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.